unggul dan inovatif. Allahu Akbar. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak pengawas, Bapak Didin Setiawan MPD, mohon panginten ngapunten kasuhun bilih ayah kirang tepat dibawa dalam penyebutan. Begitu juga yang saya banggakan Bapak beserta Ibu sebagai Dewan Pendidik dan Pendidikan Madrasah Aliyah Bina Insani yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillah. Pertama yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini alhamdulillah kita masih diberikan bermacam-macam kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Salawat dan salam semoga tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga. Tetapi untuk saat ini saya dimohon atau kata lain dituntut untuk dalam undangan wajib mengikuti pembinaan ini. Lantas karena pembinaan ini penting sekali, perlu sekali di dalam hal pembekalan untuk kita dalam kaitannya untuk diimplementasikan di dalam hal kegiatan dalam melaksanakan tugas kita. Wajah dalam rangka kegiatan, mungkin ini dianggap setahun sekali ya, persiapan penilaian kinerja guru ya di bulan Oktober nanti. Ini masih bulan September, sehingga hari ini kita ingin belajar bersama bagaimana mensikapi tentang instrumen supervisi kelas dan sebagainya. Jadi hari ini kita akan coba membedah ya satu itu. Yang kedua, agendanya hari ini juga ingin konfirmasi seputar hasil workshop di bulan Juli kemarin ya, 2024. Bapak Ibu sudah ikut workshop IKM yang mana sudah dikasih PR ya. Salah satunya membuat perangkat pembelajaran. Nah, yakni yang terakhir itu kita membuat modul ajar. Jadi hari ini kita coba belajar bersama sejauh mana selama ini tidak ada pertanyaan ya. Saya pikir kalau tidak ada pertanyaan sudah cukup puas ya Pak Kepala ya. Tapi ya kita coba akan belajar, kalau Bapak Ibu ada kesulitan kita belajar bersama. Seperti apa sih instrumen untuk KBM yang disebut dengan kurikulum merdeka ini ya, enggak. Nah, Bapak Ibu sekalian berbahagia, kita awali dulu ya hari ini dengan sudah dibuka ya dengan ucapan basmalah bersama-sama bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita akan masuk kepada materi pertama tentang supervisi ya. Baik. Kita semua bisa berduduk semuanya. Untuk mempersingkat waktu, untuk acara yang pertama yaitu acara pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala, yang ketiga pembinaan. Baik, kira-kira kalimatnya apa ketika Bapak masuk kelas untuk poin 1? Terus? Kemudian ya menyapa anak-anak ya, dengan bahasa saya. Iya. Kemudian memperkenalkan materi yang akan diajarkan. Iya. Kemudian harus membuka paket. Kemudian dikasih penjelasan. Iya. Disebutkan materi yang akan diajarkan sebelum Iya. poin-poinnya. Kemudian karena ketika sudah digunakan, Iya. dijelaskan atau disusun secara penuh. Iya, betul. Saya mengajar. Iya. Dalam selang-selang itu. Iya. Kemudian dikasih dan
Siapa? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Kata anak itu. Iya, betul. Anak bertanya lagi, bagaimana Bapak? Sehat? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Baru di situ kita mengabsen gitu. Iya. Tapi absen di sana tidak di satu persatu tidak. Iya, Hanya ditanya saja siapa yang tidak masuk. Si Badrun gimana? Sakit Pak? Sakit. Nah dan seterusnya. Jadi tidak semua disebutkan karena lama gitu. Makan, kafe. Pak ini nanti tugas guru yang bisa lah gitu. Seperti apa gitu. Dibantu HP-nya, diamankan, gitu. Oh. Makannya kalau mau dihabiskan jangan di luar. Iya. Ya. Makanannya. Oh, barangkali begini, baik anak-anak, coba sudah siap atau belum nih? Bisa begitu enggak? Tidak. Kok Badrun kamu masih makan gimana? Coba ya, habiskan dulu ya. Ya Pak. Oh enggak Pak, nanti aja masih Pak. Bagus. Dan makan belakangnya. Kira-kira apa penjelasannya Pak nomor 3 itu? Memberikan apresiasi artinya apa? Apresiasi, Pak. Kalau saya sendiri kalau anak-anak biasanya dari mulai awal juga sudah Iya. motivasi, Iya. terus dikaitkan dengan lingkungan, terus karena berkaitan dengan pelajaran TK. Iya, betul. Kita membahas tentang kemajuan zaman dari mulai 4.0 sampai 5.0. Iya. Terus kemajuan juga dari sistem operating komputer, Iya. Windows, terus Android, terus Linux, Iya. juga iOS, dan dikaitkan tadi dengan kebutuhan sehari-hari. Iya. SMP-nya. Oh iya, masa lalu ya. Iya. Terus? Ditanya misalnya tentang ada norma. Ditanya apa itu misalnya norma. Saya paling tahu tentang norma gitu lah. Iya. Persepsi. Kalau motivasi apa istilahnya? Oh berarti bagus. Pemahaman kalian sudah cukup atau apa namanya? Iya. Pengetahuannya sudah ada untuk pelajaran itu. Nanti kita lanjutkan ke pelajaran ke materi berikutnya. Ya, boleh. Bagus. Siswa itu kan biasanya bermacam-macam, ada yang ingin administrasi, ada yang ingin akuntansi, ada yang Iya. ingin hubungan. Nah, Betul. salah satu cara Iya. fasilitasinya adalah memberikan materi-materi tentang informatika. Iya. Karena banyak di dunia kerja sekarang itu yang membutuhkan komputerisasi. Betul ya. Selain itu mereka harus lebih belajar mengenai matematika perhitungan juga kalau mereka ingin bekerja di perbankan. Ada keluar, ada kebutuhan, Iya. bahkan luas. Iya. Ada sayuran, buah-buahan, sayur-sayuran, sayuran-sayuran, sayuran-sayuran, Iya. juga bisa dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Kehidupan itu ada sayuran, ada nutrisinya, Iya. ada vitaminnya, Iya. untuk dikonsumsi sebagai bahan apa sebagai pangan. Iya. Kalau misalnya kita mau belajar lagi, Iya. keanekaragaman lagi, ekosistem. Iya. Apa manfaat ekosistem untuk manusia lagi untuk pertumbuhan dan teknologinya. Iya. Artinya apa, Bu? Iya. 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 Kemudian bagaimana cara menggunakannya. Iya. Betul. Kemudian saya biasanya menerapkan tidak jauh lah di kelas ada yang gampang. Misalkan mengenal bisa karena memang tidak tahu membedakan antara bisa dan tidak. Kemudian cara mengukur ketebalan, misalkan buku yang dipajang ke meja. Kemudian cara mengukurnya sampai dengan penelitian.
Iya. 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 Detik. Hmm. Nah ini masih ada beberapa kan saya ini belum paham mengenai dari Langkah pertama itu yang saya laksanakan waktu masuk, kita dikasih dulu kelompok. Oh, boleh kelompok. Boleh kan seperti itu? Ya silakan, itu teknik mengajar boleh. Karena tadi boleh kita berbeda-beda gitu ya Bu ya, beda sama saya. Iya. Kita bagi kelompok. Kita hitung kelompok berapa kelompok. Ini jadikan sebuah 3 kelompok. Iya, boleh. Nah, sambungkan ke dalam materi tek prosedur di sana itu. Apa pertama ada apa sih pengertian tek prosedur? Pertama. Yang kedua, struktur dan kebahasannya itu bagaimana? Iya. Nah, di situ terakhirnya diharapkan anak itu harus mampu dengan mengidentifikasi tentang pengertian tek prosedur tersebut. Iya. Nah, setelah dibentuk, kita guru ini mempunyai yang namanya itu apa? LKPD. Iya betul. LKPD. Nah, LKPD apa, Pak? Lembar kerja peserta didik. Iya, betul. Nah, itu sudah punya tuh. Iya. Dibagikan ke anak. Iya. Kelompok. Nanti materinya masing-masing seperti yang kelompok ini pengertian tek prosedur. Iya. Kelompok yang ini mengenai masalah struktur. Iya. Kelompok yang ini mengenai masalah kebahasaannya. Bisa. Nah, Kemudian nah, setelah itu anak nanti suruh silakan bekerja iya. dengan sekemampu dia. Betul. Silakan cari referensi dari mana saja yang Iya. kalian ketahui. Sampai sini paham? Iya. Oke, kembali ke laptop. Dari foto, nah makanya baik hibrid dan kedua di laptop, di HP biasa. Tulis aja oleh ibu HAOM. PPKN, bahasa Indonesia, sejarah, bahasa Arab, bahasa Sunda, apa saja. Apa? Yaitu HAOM-nya. Kita hitung. Saya urus sejarah ini, kayak ayo sejarah. Oke, Bu masuk Bu. Pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami konsep-konsep dasar manusia, ruang, waktu. tunggu. Juga itu setelah ujian nasional atau menjelang hari tenang ujian nasional dulu kan, atau ujian madrasah. Karena biasanya setelah ujian madrasah itu kan nunggu pengumuman 1 bulan ya. Nah, bulan ujian bulan Maret, nah Mei kan pengumumannya atau akhir April ya. Dan pengalaman magang minimal seminggu aja cukup. Seminggu itu atau 7 hari 8 hari lah. Ini ada guru pembimbing yang tugasnya memantau mereka nggak tiap hari sih, awal tengah akhir. Awal akhir tengah di monitor akhir pun. Programnya itu khusus untuk kelas 12 gitu Pak? Ya untuk kita karena madrasahnya kelas 12, tapi kalau MA di kelas 11, kayak SMA kan di kelas 11. Iya. Kita mau kelas 12 aja menjelang dia akan keluar sekolah, sehingga dia punya pengalaman. Itu yang pertama sudah siap, baik Pak. Sudah siap untuk mengikuti proses pembelajaran. Nah, yang saya tidak ngerti ini menyiapkan sifat-sifat psikis dan fisik. Nah, psikis dan fisiknya itu gimana Pak? Iya. Seperti apa gitu? Nah, yang itu aja pertanyaan itu. Pertanyaan aja Pak. Pertanyaan itu saja. Bapak yang bertanya seperti apa psikis dan fisik itu gitu. Ketika saya masuk ke dalam kelas, itu kan harus disiapkan dan menyiapkan siswa. Pak, pasti oleh guru ya Pak? Iya. Yang pertama. Nah, apa yang harus disiapkan fisik dan psikis itu gitu? Bukankah anak sudah siap? Ketika datang dari rumah oleh orang tuanya, datang ke sekolah, pas bel masuk, sudah siap. Tinggal guru
apakah melihat dulu gitu memeriksa satu persatu gimana gitu Pak? Ya. Bun, gimana? Sakit Pak? Sakit. Nah dan seterusnya. Jadi tidak semua disebutkan karena lama gitu. Takut habis waktunya materi gitu. Nah seperti itu kira-kira gitu Pak. Yang saya alami gitu. Cuma kan pertanyaan itu menyiapkan siswa secara psikis dan fisiknya seperti apa gitu. Nah itu yang Minta contoh. Minta contoh. Iya. Karena kita contoh. Minta contoh. Misalkan ibu yang jawab bebas, ibu menafsirkan poin satu apa? Kan tadi udah dicontohkan sama Pak Igi. Psikisnya seperti ini, fisiknya seperti ini. psikisnya apa? Kesiapan. Psikisnya Piringan marobro makan kene. Nyokok kene HP. Iya. Kadang itu datang dulu deh, mencari siap. Iya, marobro kene makan nyokok HP. Lalu itu nanti tugas guru yang bicara gitu. Ya, mungkin itu bisa dimasuki. Tidak lanjuti. Iya, betul. Kalau itu kok bisa dimasukkan ke poin tadi 2 tidak Pak? Bisa. Mengucapkan salam. Nah, iya, bisa dimasukkan enggak? Ya gini, saya bilang poin 1 sampai 7 itu tidak berturutan. Jadi yang penting di dalamnya ini kan hanya sebagai catatan seorang pengamat dan juga guru yang menggunakan pengamat atau observasi itu kepala sekolah dan guru yang akan menjadi patokan urutannya seperti ini. Jadi tidak usah berurutan 1, 2, 3 ini boleh dari 1 langsung ke 4 juga boleh, silakan aja karena sudah diikut di dalam. Jadi kesimpulannya mengenai tata cara urutannya itu diserahkan ke guru masing-masing.